Halo, semangat pagi semuanya. Jadi, Ibu akan melanjutkan materi tentang translasi. Jadi, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bagaimana proses translasi itu terjadi atau proses pergeseran itu terjadi, di mana kita sudah mentranslasi suatu titik. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyimpulkan apa-apa yang sudah kita pelajari dengan terbentuknya rumus umum yang dapat kalian gunakan ketika menyelesaikan permasalahan mengenai translasi atau pergeseran. Kita ambil contoh dulu ketika titik A-nya misalnya di sini. Ini adalah A, kemudian di sini adalah A aksen gitu ya. Nah, dari A menuju A aksen ini ditranslasi oleh apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat A di sini memiliki koordinat titik sebagai berikut. Jadi A-nya itu adalah di sini 1, berapa di sini? Ini kan X-nya 1 ya. Kemudian Y-nya 2. Ini loh. Kalau diperjelas 1,2 gitu ya. 1,2. Kemudian untuk A aksennya atau bayangan setelah ditranslasi itu menjadi min 2,4. 2,4. Nah, kita kan sudah belajar kemarin proses translasi ya. Berawal dari pergeseran ke kiri atau ke kanan, kemudian dilanjutkan ke atas atau ke bawah. Nah, kalau kita lihat di sini dari A, kan tidak mungkin dia ke kanan ya prosesnya ya, karena bayangannya ada di kirinya. Sehingga kita menuju ke kiri dulu. Ke kiri sebanyak 1, 2, 3. Jadi 3 langkah ke kiri ya. Diulangi 1, 2, 3. Nah, kemudian setelah ke kiri 3 langkah, menuju ke mana? Agar mencapai A aksen, dia menuju ke atas. Ke atas sebanyak 2. 1, 2. Oke, jadi ke kiri 3 langkah sehingga angkanya kita tulis pergeserannya simbolnya min 3 ya. Karena kalau ke kiri kan negatif, ke kanan baru positif. Kemudian kalau ke atas itu positif ya, jadi positif 2 karena ke atas 2. Sehingga translasinya di sini adalah negatif 3,2. Nah, kalau kita lihat, jadi awal titiknya itu kan adalah 1, Ibu pakai yang warna hitam aja. Jadi awal titiknya itu kan adalah 1,2 ya. Kemudian setelah ditranslasi oleh min 3,2, bayangannya itu menjadi berapa di sini? Ini bayangannya ya. Min 2,4. Nah, kalau kita lihat angkanya ya. Jadi untuk mendapat bayangan ini yang min 2 ini ya, itu sebenarnya kan adalah penjumlahan dari absis dengan ini yang pertama dari translasi ya. Dapat angka min 2 ini kan sebenarnya 1 ditambah min 3 ya. Ini. Kemudian kalau yang kedua, yang ini, untuk mendapatkan angka 4 ini sebenarnya kan penjumlahan dari ordinat dengan ordinat translasinya ya, yaitu 2 ditambah 2. Nah, ini 1 tambah min 3 kan min 2. 2 tambah 2, 4. Nah, jadilah suatu bayangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, jadi kesimpulannya ya, ketika suatu titik asal A yaitu X, Y ditranslasi oleh A, B, Ibu nulisnya ke bawah ya, itu akan menghasilkan bayangan, A aksen itu bayangan ya, X aksen, Y aksen, di mana X aksennya itu nih ya, X aksennya itu untuk mendapatkan X ini itu adalah titik asalnya
absis dari asal ditambah dengan translasinya. Absis dari translasinya. Kemudian untuk mendapatkan ordinat dari bayangannya, yaitu tinggal ditambah ordinat asli ditambah dengan ordinat ordinat translasinya, sehingga ini Y ditambah B, kan gitu ya. Sehingga gampang ya sebenarnya ya. Atau penulisannya bisa saja seperti ini. Jadi bayangannya itu adalah titik asal ditambah sama translasinya. Ya kan jadinya nanti X ditambah A kemudian Y ditambah B, itu nanti kan diganti menjadi suatu angka, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya untuk rumus translasinya adalah sebagai berikut ya. Jadi X aksen, Y aksen itu dapat dicari dari titik asal ditambah dengan translasinya ya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian memahami. Jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan Ibu langsung.